Oke, tentang lembaga pembiayaan ya. Lembaga pembiayaan kita lanjut. Apa itu lembaga pembiayaan? Oke, tadi lembaga pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana ya, penyediaan dana atau barang modal. Oke. Nah, lembaga ini pembiayaannya sudah diatur ya di POJK yang tadi yang terbaru ya 2014, di mana dipilah menjadi 4: investasi, modal kerja, multiguna, dan kegiatan usaha yang lain yang sudah disetujui oleh OJK. Oke. Nah, yang kali ini yang akan kita bahas itu adalah leasing atau sewa guna usaha. Nah, apa itu leasing? Nah, leasing adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lesser, gitu ya, untuk digunakan oleh debitur atau lease atau customernya atau konsumennya selama jangka waktu tertentu. Oke. Nah, disediakan oleh perusahaan pembiayaannya, dipakai oleh konsumennya. Nah, dalam jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Oke, gitu ya. Atau mungkin gini, ada arti lain. Arti lainnya gini, perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan nasabahnya di mana pihak lessor atau pembiayaannya itu menyediakan barang. Jadi nanti ini barang nanti ini dengan hak penggunaan. Jadi barang ini nanti yang disediakan oleh perusahaan, ini kan disediakan oleh perusahaan. Nanti hak penggunaannya boleh digunakan oleh nasabah. Nah, dengan apa? Imbalan pembayaran sewa. Jadi pakai biaya sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi barang ini nanti dibeli oleh lesernya, kemudian disewakan ke nasabah. Nah, pasti ada ketentuannya, ada ketentuannya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail lagi di slide berikutnya. Nah, kita ketahui bersama kayak gini ini pasti teman-teman pasti tahu lah ya, perusahaan-perusahaan leasing itu ada banyak ya, ada Otto, ada Adira, BAF, MAF, FVF, dan lain sebagainya. Ini tempat kita curhat dalam memenuhi kebutuhan kita ya, seperti kayak kendaraan, AC, mobil, kipas angin, elektronik lah yang umum sekarang itu banyak, handphone itulah ya. Tapi tidak untuk kemungkinan juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang memang bisa di cover oleh lembaga-lembaga leasing ini. Banyak. Nah, itu ya. Ini lembaga-lembaganya, tentu kita ndak apa namanya, ndak awam ya. Pasti kita sudah kenal semua perusahaan-perusahaan ini. Oke, lah jenis perusahaannya yang sudah ada ini, nah dibagi dalam 3 kelompok. Ndak semua barang ini melakukan hal yang sama, tetapi ada 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama, kelompok yang disebut dengan independent leasing, di mana perusahaan leasingnya itu berdiri sendiri. Oke, berdiri sendiri memang. Dia tidak bergantung pada siapapun karena dia yang menyediakan, dia yang memiliki, kemudian dia yang menjual, dia pun juga yang melisingnya. Karakteristiknya ada yang seperti itu. Itu yang disebut dengan independent leasing. Kemudian ada captive leaser atau perusahaan yang meliskan barang yang mereka miliki sendiri. Oh sorry, salah ya. Captive leaser itu yang memiliki sendiri. Independent leasing ini yang memang dia tidak memiliki barangnya. Jadi dia ini tidak memiliki barangnya. Kalau yang captive leaser ini yang punya barang. Jadi dia punya barangnya, dia yang menyewakan, dia yang melakukan. Jadi dia itu selain juga perusahaan pembiayaannya, dia juga punya barangnya. Ini captive leaser. Saya kurang paham ya. Ini contohnya siapa ya yang punya? Indomobil kalau nggak salah, Indomobil ini punya. Jadi Indomobil ini punya beberapa kendaraan-kendaraan bekas, bahkan juga ada yang baru. Mereka membeli kendaraan tersebut, kemudian mereka menjualnya kembali atau mungkin bahkan menyewakannya. Ini Indomobil salah satu contoh. Ya, gitu ya. Oke, kemudian ada lagi yang lainnya adalah list broker. Nah, ya, perusahaan yang bekerja hanya untuk mempertemukan keinginan list untuk memperoleh barang modal kepada pihak lesor. Jadi ini bekerja sama biasanya kayak Adira, kalau kita kredit motor Honda, Adira, FIF, kemudian kalau apa namanya
kendaraannya yang seperti Satria, yang Suzuki ini punya sendiri. Kemudian Mega ada enggak ya? Mega Finance enggak ada nih. Ini BFI Busan ya kalau enggak salah, ini Busan Finance ya. Oh, ini Busan BAF. Busan ini biasanya Yamaha, Busan Auto Finance, BFI ini apa ya? Saya kok lupa. Ya itulah pokoknya. Nah, ini ada dealer gitu ya. Nah, dealernya ini yang punya kendaraan, mereka mempertemukan antara ini finance dengan konsumennya. Nah, ini konsumen. Nah, kayak gini nih. Nah, itu yang karakteristiknya adalah lease broker. Oke. Nah, dalam menjalankan kegiatan leasing ada beberapa ketentuan tentunya yang harus dipenuhi. Nah, adapun ketentuan-ketentuan itu diatur di dalam ke peraturan menteri gitu ya. Yang ini yang terbaru sesuai dengan PUJK juga. Ini perusahaan apa namanya, usaha leasing ini ada aturan-aturannya gitu ya. Nah, kalau prosedurnya lah kita ketahui bersama lah, kalau prosedurnya gampang lah ya, pasti sudah tahu merasakannya semua. Ini prosedurnya ya, konsumen nanti ke suppliernya, ke dealernya yang tadi saya ilustrasikan, ini kan dealernya. Kemudian nanti kalau sudah cocok ya nanti otomatis ia mengajukan ke perusahaan pembiayaannya. Biasanya waktu ngajukan itu nanti dibantu sama dealer, kasih setor KTP, slip gaji 3 bulan terakhir kan gitu biasanya ya. Nah, nanti dicek sama perusahaan pembiayaan, kalau di ACC ya di ACC full, kalau tidak di ACC ya pasti nanti suruh ada DP, ya DP-nya nanti berapa lah, gitulah intinya. Tapi jarang sekali tidak di ACC, pasti banyak di ACC-nya ya. Nah, apa dan kenapa kok bisa banyak dan pasti di ACC? Ya nantilah ya. Kalau ada yang pengen tahu silakan tanya aja. Tapi teman-teman pasti tahu lah nanti. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah di ACC baru nanti mana ini perusahaan meng-ACC ya, apabila menyetujui otomatis nanti perusahaan leasingnya ini yang membuat PO ke dealernya. Kemudian nanti sudah membuat PO, minta tolong dealer, ini sudah ACC kreditnya, nanti masalah pembiayaan biar nanti dibayar sama perusahaan pembiayaan. Nanti biar konsumennya yang nyicil, barangnya silakan kirim. Nah, barangnya dikirim ke konsumennya. Setelah barang sampai dikirim, otomatis nanti perusahaan suppliernya ini membuat berita acara serah terima ke perusahaan pembiayaan bahwa ini sudah diterima sama konsumen, nanti silakan dibayar, ini nanti dibayar penuh ya, Jadi perusahaan pembiayaan ini membayar full jumlah harga. Mungkin kalau contoh kendaraannya itu adalah sepeda motor ya dibayar full harga sepeda motornya. Harganya berapa? 13 juta, bayar 13 juta. Nah, nanti setelah ini dibayar 13 juta, kan tinggal ini konsumennya membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan. Nah, nyicil berapa kali? 12, berarti dibayar 12 kali. Nah, mainnya seperti itu, teman-teman. Jadi, bayarnya itu tidak ke suppliernya, karena suppliernya ini akan dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan. Nah, supplier ini nanti dengan adanya dana tersebut akan diputar lagi untuk membeli barang lagi, dijual lagi barang. Nah, kayak gitu itu. Nah, kalau seumpama semua dikreditkan 1 tahun, waduh, suppliernya bagaimana nasibnya, kan nggak bisa ambil barang lagi. Nah, gitu ya. Nah, kegiatan leasing, nah di sisi lain, nah di sini saya ngomong yang leasing ya, sewanya gitu ya. Nah, untuk melakukan sewa atau leasing dilakukan dengan 2 cara, sewa guna usaha. Dengan hak opsi lease atau finance lease, ada juga yang tanpa hak opsi atau lease atau operating lease. Nah, apa itu? Nah, kita bahas di sini. Finance lease itu apabila perusahaan memenuhi, jadi pembayaran sewa guna usaha itu selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang. Nah, apabila selama masa sewa ini nanti biayanya berapa, kemudian ditambahin nilai sisa, itu harus mendapatkan keuntungan. Setelah itu nanti baru nanti dalam perjanjian sewa guna memuat ketentuan mengenai hak opsi lease gitu ya. Nah, itu yang kalau finance lease. Kita finance lease, jadi kita itu hak opsi lease. Jadi itu akan bisa jadi lepas gitu ya. Nah, tetapi beda dengan operating lease. Jadi jumlah pembayaran
Masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang diliskan keuntungan bagi pihak leaser. Itu kan ya, dalam perjanjian barang itu tidak memuat mengenai hak opsi bagi lease. Jadi gini, bedanya gini. Saya contohkan kasus yang ada aja ya, yang saya pernah tahu. Jadi ada satu kampus gitu ya. Ada satu kampus gitu ya. Saya tulis di sini ini perguruan tinggi. Di mana perguruan tinggi ini membutuhkan satu fasilitas yang disebut dengan AC. Oke. Nah, AC tersebut apabila dilihat dari kebutuhan perguruan tingginya, dia memiliki 30 kelas. Berarti apabila di sini ada 30 ruang, nah kan ada 30 ruang, di mana kalau per ruangnya itu membutuhkan 2, berarti kan butuh 60 pieces atau 60 biji AC kan. Nah, pasti ini biaya yang besar sekali bagi sebuah perguruan tinggi. Nah, untuk ngakali atau ngakali ya, untuk meminimalisir pembiayaan ini, saat ini sering perguruan tinggi itu menggunakan metode ini. Metode ini itu apa? Jadi dia melakukan sewa atau kita nyebutnya tadi itu adalah kegiatan leasing ini kan ya. Nah, kegiatan leasing ini. Nah, di sini mereka PT ini mencari leaser gitu ya. Leaser. Oke, di mana leaser ini untuk memenuhi kebutuhan perguruan tingginya. Apa itu? 60 pieces AC. Nah, nanti leasernya ini tergantung kesepakatannya menggunakan finance lease atau operating lease. Gitu ya. Apabila finance lease gitu ya, apabila finance lease nanti karakteristiknya ini, kalau saya menggunakan ini kan laser ya, saya menggunakan dua metode. Apabila menggunakan finance lease gitu ya, finance lease, maka akan dilakukan seperti halnya umumnya pembiayaan sewa. Jadi nanti sewanya berapa, ada biaya sewa. Kemudian nanti apabila opsinya ini akan dimiliki, berarti sewa ini nanti plus. Sewa ini nanti, sorry di sini aja, plus harga atau nilai sisanya ini, harga nilai sisa. Jadi ini nanti akan jadi komponen. Ini nanti akan jadi komponen. Komponen apa? Komponen biaya sewa yang harus dibayar oleh lease atau konsumennya. Jadi kalau sewanya ini 1 juta, kemudian harga nilai akhirnya ini nanti dibagi sewanya berapa tahun, harus nyewa selama 2 tahun. Nah, 2 tahun harga nilai sisanya nanti berapa, diperkirakan ini ditambahkan, ya kira-kira diperkirakan nanti akan bayar 1,7 juta. Nah, nanti selama 2 tahun, perguruan tinggi ini akan dan harus membayar sejumlah ini untuk memenuhi nilai 60 pieces tadi itu. Dengan artian nanti setelah 2 tahun atau tahun ke bulan ke-24 gitu ya. Ini kan berarti kan bulan ke-24. Bulan ke-24 AC ini nanti akan menjadi milik dari perguruan tinggi. Karena apa? Nilai, oh sorry, ini ada kurang satu lagi. Nilai sewa, nilai harga, nilai sisa, kemudian ini keuntungan. Nah, keuntungan. Jadi leasernya ini boleh ngambil keuntungan. Jadi sewanya ini nanti, sewa yang terkandung ini di dalamnya ini adalah hasil hitung-hitungan dari keuntungan ditambahkan sewa, ditambahkan lagi nilai sisa. Nah, nanti ini kesepakatan berapa tahun? 2 tahun atau 24 bulan. Nah, nanti setelah bulan ke-24 perjanjiannya sudah selesai karena menggunakan finance lease, maka AC ini otomatis akan menjadi milik dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi tidak harus mengeluarkan biaya langsung gede sejumlah 60 pieces ini, atau mungkin dikalikan harganya, mungkin AC-nya dikalikan harganya mungkin diperkiraan berapa gitu ya, 1 jutaan, kita murah-murahan aja. Paling murah lah contoh ya. Harga 1 jutaan, maka harus mengeluarkan uang 60 juta kan. Nah, untuk tidak
agar tidak mengeluarkan uang 60 juta, maka menggunakan lessor. Nah, lessor ini tadi menghitung, mengambil keuntungan, biaya sewa dan nilai sisa, akhirnya ditanggungkan untuk perguruan tinggi setiap bulan adalah bayar 1,7 juta. Nah, ini kalau dikalikan 24, nah nanti ini jumlahnya berapa? Oh, ini kurang ini ya, sedikitan ini, berarti bukan 1, atau 3 lah, 3,7 juta gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan 24 mungkin bisa nutup, ya bisa nutup ini. Lebih dari ini kan kalau 1 juta, ini kan 1 jutaan berarti kan 60 juta. 60 juta. Lah ini kan kalau 24 dikalikan 3 juta ini sudah 60 juta lebih. Nah, 60 juta lebih ini dalam artian mengandung unsur harga barang nilai sisanya ini setelah habis 24, sewanya, kemudian keuntungannya. Nah, setelah selesai ini akan jadi miliknya perguruan tinggi tadi itu. Oke. Nah, semoga bisa dipahami lah maksudnya. Nah, di masa sewa biasanya lessor ini menyediakan layanan perawatan. Jadi setiap bulan selain menerima pembayaran 3,7 juta untuk penyewaan AC dari perguruan tinggi ini, nanti lessor juga menyediakan perawatan dalam artian nanti agar barang-barang yang ada di sini tidak rusak sebelum masanya habis. Masa kesepakatannya habis. Nah, nanti setelah kesepakatannya habis, pelayanannya atau sewa perawatannya nanti lepas. Otomatis perguruan tinggi harus melakukan perawatan sendiri. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Itu apabila menggunakan metode finance lease. Beda dengan operating lease. Nah, ini karena leasing pertama tidak menutupi harga perolehan, kemudian modal yang dileaskan ditambahkan. Nah, ini karena tidak lepas. Jadi kalau sudah habis waktunya yang tadi saya contohkan, bulan ke-24, karena tidak menggunakan opsi lepas, ya, opsi dimiliki oleh lessernya gitu ya. Sama lessernya ya, sama listnya. Nah, otomatis ini akan diambil yang 24 ini 60 nanti akan diambil oleh siapa? Oleh lessernya. Lessor. Nah, ini akan diambil. Maka daripada itu beda ya. Kalau ini akan menjadi milik dari perguruan tinggi, kalau di sini tidak akan menjadi milik dari perguruan tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang marak dan banyak saat ini dijalankan oleh banyak lembaga. Tidak hanya lembaga perusahaan, tapi lembaga pendidikan dan lain sebagainya, itu banyak menggunakan metode-metode seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan ada kesepakatannya, tentu pasti ada sanksinya. Apabila, nah sekali lagi apabila menyalahi aturan ya pasti nanti teguran lisan kalau itu belum dilunasi. Kemudian teguran lisan kalau tidak digubris maka diberikan teguran tertulis gitu ya. Kemudian kalau tidak dengan juga kena denda. Ya kalau memang denda tidak bisa ya otomatis barang disita. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah ilustrasi dari lease atau sewa gitu ya, sewa barang gitu. Oke. Kira-kira itu kalau ada teman-teman yang ingin disampaikan atau ditanyakan silakan disampaikan aja. Nah, kira-kira inilah cuk ya, apa namanya ya? Intinya kalau berani utang ya, untuk investasi pasti untung lah. Tetapi kalau seumpama utang itu peruntukannya adalah untuk kebutuhan atau keinginan, ya repot juga. Mana untungnya karena kan tidak menghasilkan sesuatu lagi. Tapi kalau utang untuk investasi pasti menghasilkan keuntungan lagi, pasti mendapatkan hasil yang lebih dari utang tersebut. Nah, kira-kira seperti itu, gitu ya. Oke, saya akhiri. Kita lanjut di slide berikutnya yaitu modal venture. Oke, jangan sampai terlewatkan tentang lembaga pembiayaan.